Halo guys, balik lagi di channel Pak Dirut. Ya, hari ini kita akan membahas tentang langkah apa yang baiknya kita ambil. Mungkin teman-teman yang saat ini kelas 3 SMK atau kelas 3 SMA, kira-kira setelah lulus saya mau ngapain ya? Apakah langsung kerja? Apakah kuliah dulu? Atau berbisnis ya? Nah, hari ini kita bahas ya guys. Oke, yang pertama kita bahas itu kuliah dulu ya. Di sini gue tidak akan menjelaskan kampus itu apa ya, lalu juga ngapain aja. Gue tidak akan menjelaskan secara rinci ya guys. Gue hanya memberikan pandangan kepada teman-teman tentang bagaimana kalau kita mengambil langkah kuliah dulu ya guys. Nah, kuliah itu ada 3 sekolah yang ada di Indonesia ya guys. Ini yang gue cari di Google ya. Kalau ada yang kurang mohon dikoreksi di komen. Jadi di Indonesia itu ada universitas, ada politeknik, dan ada sekolah tinggi ya. Nah, kalau universitas itu dia secara ijazah dia bisa mengeluarkan ijazah untuk gelar D3, D4 ya, S1, S2 atau S3 gitu ya guys. Walaupun ada kampus yang hanya bisa mengeluarkan ijazah S1, S2 atau S1 saja atau S1, S2, S3 tergantung daripada universitasnya. Nah, kalau politeknik itu dia hanya bisa mengeluarkan ijazah D3 atau D4 ya. Yang kedua, mengambil langkah langsung kerja kali ya. Nah, langsung kerja itu menjadi dambaan setiap lulusan baru ya guys. Walaupun mungkin dengan ijazah yang ada, tapi harapannya bisa langsung masuk ke dunia pekerjaan. Nah, gue nggak membahas tentang bagaimana proses segala macam di sini. Gue hanya memberi gambaran ke teman-teman bagaimana kita mengambil langkah langsung ke dunia pekerjaan ya. Nah, di dunia pekerjaan itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah teman-teman bisa langsung mengisi CV teman-teman ya, kurikulum vitae atau riwayat kerja teman-teman sudah berjalan tuh, walaupun usia teman-teman mungkin masih 18-19 tahun ya. Kenapa? Untuk apa? Untuk nanti teman-teman jika berpindah pekerjaan sebagai modal untuk menjual pengalaman ya. Lalu kelebihan yang kedua, selain daripada pengalaman kerja, teman-teman sudah memiliki kepastian penghasilan ya. Karena biasanya di perusahaan itu ada yang namanya kontrak kerja ya guys. Nah, di situ tertulis gaji pokoknya berapa, benefit teman-teman apa, yang sudah pasti itu THR itu sudah pasti dapat gitu ya, karena memang itu diatur oleh undang-undang selain daripada gaji. Dan mungkin juga ada peluang jenjang karir di situ ya. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga adalah teman-teman memiliki waktu yang cukup panjang ketika teman-teman misalkan tidak lanjut di perusahaan yang pertama. Kenapa? Karena biasanya untuk lulusan-lulusan STM, SMA itu sekitar umur 18-19 tahun mungkin ya, atau mungkin 20 tahun, gue lupa juga gitu ya, tapi sekitar di bawah 20 lah. Nah, teman-teman masih punya waktu 5 tahun. Karena apa? Karena biasanya kriteria lamaran pekerjaan itu umurnya maksimal 24 dan 25 di Indonesia ini ya. Jadi teman-teman masih punya waktu yang cukup panjang ketika teman-teman ingin pindah perusahaan ya. Kekurangannya apa guys? Nah, kekurangannya jika teman-teman langsung bekerja tanpa melalui proses kuliah, biasanya secara karir itu cukup lambat ya guys ya. Misalkan teman-teman masuk sebagai operator ya, operator aja biasanya. Untuk naik ke jenjang karir berikutnya, teman-teman tuh butuh pengalaman yang cukup lama ya. Biasanya kan di atas operator itu ada group leader gitu ya, lalu ada di atas itu ada supervisor gitu ya. Nah, itu untuk naik ke situ, jika teman-teman hanya mengandalkan jasa SMK, itu akan disubsidikan dengan pengalaman kerja yang cukup lama untuk naik ke jenjang berikutnya. Itu kekurangan yang pertama. Nah, lalu kekurangan yang kedua adalah untuk masa kerja
biasanya teman-teman tidak sangat panjang, kecuali teman-teman punya keahlian yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang ya. Tapi secara umum itu secara masa kerja biasanya tidak lama, karena perusahaan umumnya akan mencari lulusan-lulusan baru ya guys. Kenapa? Nih, di video lain akan gue share kenapa sih kok perusahaan itu menetapkan standar umur maksimal 24, 23, ya 25, ada mungkin 30. Nanti akan gue share di video lain. Di sini kita hanya membahas terkait langkah apa yang baiknya kita ambil untuk diri kita ya. Nah, jadi karena perusahaan ingin mencari lulusan-lulusan baru, maka biasanya setelah 2 tahun atau 3 tahun udah habis kontrak ganti yang baru, habis kontrak ganti yang baru. Karena tadi guys, untuk teman-teman jenjang karir itu ketika mengandalkan ijazah SMA dan SMK, itu perusahaan memiliki pilihan yang banyak di luar sana untuk mengganti posisi teman-teman. Begitu kekurangan yang kerja. Nah, lalu guys, setelah kita bahas tadi ya, lanjut kuliah atau langsung kerja, kira-kira apa sih yang baiknya kita ambil bagi teman-teman yang menonton? Nah, gini, di sini gue akan buka cara pandang kita ya. Jadi setiap orang itu kan punya passion, punya pandangan yang berbeda. Ini pandangan menurut pengalaman gue yang udah gue jalanin gitu ya. Ketika teman-teman kuliah, teman-teman akan memegang ijazah di mana saingannya itu lebih sedikit dibanding dengan memegang ijazah SMA dan SMK. Tapi ya, itu pun tidak menjamin. Kenapa? Karena ijazah itu hanya selembar kertas. Yang menentukan adalah bagaimana ketika teman-teman interview, bagaimana teman-teman ketika diberikan tugas saat tes, itu yang akan sangat berpengaruh ya guys. Karena ijazah itu hanya selembar kertas, membuktikan teman-teman pernah kuliah gitu ya. Tapi apakah ilmu kuliah itu nyangkut? Nah, itu harus dibuktikan gitu. Makanya kuliah itu tidak hanya datang, duduk, pulang gitu ya. Nah, itu kalau bahasa anak sekarang itu hanya menunda pengangguran. Nah, lalu kita bahas nih guys, kira-kira langkah apa sih yang kita ambil ya. Di sini gue hanya ingin membuka pandangan yang mungkin teman-teman masih tertutup karena mungkin anggapan orang lain, orang tua, tetangga, bahwa oh kamu tuh dengan kuliah dulu, nanti kerjanya tuh lebih enak, gaji lebih besar ya. Lalu juga ada yang bilang mau mendingan kerja langsung, walaupun nggak kuliah kan tapi tetap dapat duit. Nah, ini pandangan-pandangan orang lain. Apakah salah? Tidak ya guys. Yang salah itu adalah ketika teman-teman menjadi pejabat, teman-teman korupsi, ya itu yang salah ya guys. Jadi kalau kita itu tidak ada yang salah sebenarnya. Kalau saya selalu menganggap ketika kita gagal di suatu hal itu adalah pelajaran. Oke, kembali ke pembahasan kita. Jadi baik teman-teman langsung lanjut kuliah maupun teman-teman bekerja dulu, semuanya itu tidak ada yang cuma ya guys. Hanya saja bagaimana diri kita komitmen dengan keputusan yang diambil. Jadi kalau teman-teman kuliah langsung, selama teman-teman komitmen, itu biasanya ketika lulus ilmunya masih fresh, masih nempel di kepala teman-teman, teman-teman bisa langsung mempraktekkan di dunia usaha. Tapi untuk yang bekerja itu pun tidak kalah baik ya guys. Kenapa? Karena gini, gue pernah diminta saran ya oleh seseorang. Jadi orang ini itu anaknya baru lulus sekolah dan dia bilang, Pak, anak saya ini minat di psikologi, jadi dia mau kuliah di dunia psikologi katanya. Tapi untuk biaya terbatas. Nah, gue bilang gini, kalau memang terbatas dan takutnya ketika kuliah itu di tengah jalan biayanya nggak cukup sehingga anak ini terhenti sementara, lebih baik kerja dulu. Kenapa? Karena ketika teman-teman itu bekerja lebih dulu, teman-teman sudah tahu dunia kerja itu seperti apa ya. Misalnya teman-teman bekerja sebagai operator yang merangkap sebagai orang atau PIC untuk mengatur sebuah rangkaian kerja. Biasanya ini ada di staf produksi, staf quality. Nah, di situ teman-teman bisa mencari gambaran. Oh, ternyata di dunia industri ini saya itu lebih cocok di bidang administrasi. Nah, sehingga teman-teman bisa mengambil jurusan kuliah di bidang dokumen, di bidang manajemen, ya, di bidang teknik industri yang mana
Ketika teman-teman kuliah, teman-teman sudah tahu, oh di dunia industri itu seperti ini. Dan juga biasanya kalau perusahaan yang punya standar untuk jenjang karir yang jelas, dia akan mempertimbangkan itu ya guys. Oh ini anak sudah bekerja 2 tahun, dia sambil kuliah ya. Lalu ketika dia lulus, ilmu dia ini cocok dengan bagian dia. Nah perusahaan akan menilai lebih kepada karyawan tersebut ya. Nah itu jadi tadi gambaran bagaimana kira-kira kuliah dulu atau langsung bekerja. Jadi kalau teman-teman yang memang saat ini langsung bekerja itu tidak masalah ya guys, walaupun hanya mengandalkan ijazah SMK atau SMA. Kenapa? Karena tadi yang bilang ketika teman-teman bekerja, disitulah teman-teman bisa mengambil jurusan kuliah sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan, dan mungkin teman-teman akhirnya suka dunia pekerjaan itu di bagian tersebut. Kadang-kadang guys, kalau orang yang belum tahu mau nanti bekerja di bagian apa, di bidang apa, lalu langsung kuliah, nggak dikit ya guys, nanti ketika lulus dia mengambil pekerjaan itu tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya, yang mana akhirnya tidak akan maksimal kuliahnya itu. Bahkan banyak kejadian juga ketika dia kuliah, misalkan jurusan teknik mesin, lalu dia bekerja sebagai orang yang ada di dunia jasa misalnya. Akhirnya apa? Oh ternyata di bagian jasa ini saya langsung perdalam lagi. Ujung-ujung apa? Ujung-ujungnya dia kuliah lagi di bidang yang atau jurusan yang ada di perusahaan. Itulah guys pandangan gue terkait kira-kira kuliah dulu atau kerja dulu. Yang pasti semuanya baik, tinggal bagaimana komitmen teman-teman dalam menjalankan itu ya. Mau kerja dulu, mau kuliah dulu, semuanya baik. Dan semuanya pun ada plus, ada minus. Tinggal bagaimana kita membawa diri kita untuk ke keputusan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.